Kabupaten Banjar terkenal dengan kekayaan alam dan kulinernya yang khas. Tapi siapa sangka limbah tulang ikan gabus yang biasanya terbuang kini menjadi sumber rezeki bagi pelaku UMKM. Yuk Sobat Kreatif, kita kenalan dengan owner Dapur Ketuyung di Kabupaten Banjar. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hidayah, owner dari PT Dapur Ketuyung Group dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berdiri dari tahun 2016. Awalnya waktu itu masih usaha rumahan yang kecil-kecilan, maksud itu masih orderan kecil-kecilan. Perlahan akhirnya bisa sampai ke bidang pengolahan perikanan. Karena saya mengambil di bidang perikanan, pengolahan perikanan, kebetulan kan saya membuat abon, nugget, bakso yang terbuat dari ikan gabus. Karena banyak akhirnya limbah dari ikan gabus tersebut, akhirnya terinovasilah memanfaatkan ibaratnya itu zero waste kata orang sekarang ini, dari kulit, tulang, bermanfaat semuanya, tidak terbuang. Nah Sobat Kreatif, sekarang kita berada di dapur produksi dari PT Dapur Ketuyung bersama dengan ibu ownernya langsung nih. Jadi di sini kita membuat kue bangkit dari tulang ikan gabus ya Bu ya? Yes. Nah ini sebuah inovasi nih Sobat Kreatif, karena dari tulang ikan gabus ya Bu lah. Jadi kenapa Bu jadi bisa Pian nih terpikirkan kalau misalkan membuat produk bangkit nih dari tulang ikan gabus? Kan biasanya dari ya biasa aja loh Bu, kadang ada yang manis-manis kayak gitu. Nah sebenarnya ini pemanfaatan limbah aja. Kan saya produknya kan fokus ke perikanan. Ada abon, ada nugget, ada bakso yang dari ikan gabus. Selama ini kan tulangnya terbuang begitu saja. Jadi karena saya pernah pelatihan pembuatan tepungnya untuk menjadi kue juga sebenarnya. Jadi saya manfaatkanlah menjadi kue bangkit. Kan bangkit ciri khas dari kita Kabupaten Banjar. Oke, jadi ini proses apa Bu namanya Bu? Ini pengadonan. Pengadonan. Jadi ini sudah pakai tepung ikan gabus Bu lah, tepung dari tulang ikan gabus. Setelah pengadonan kita lanjut Nanti ke pencetakan, kemudian pengopenan. Kalau cetakannya Bu, Pian khususkah atau Khusus ada yang mirip-mirip dengan ikan, kan saya maunya berbentuk ikan. Jadi kemarin beli di online itu ada sih, cuma dapat satu. Oh cuma dapat satu, berarti limited bola. Jadi kalau misalkan mau olah nih harus satu-satu mencetaknya nih, kalau yang Nah Sobat Kreatif, jadi ini bola cetakannya nih untuk kue bangkit dari tulang ikan gabus. Dan ini tepung tulang ikan gabusnya yang digunakan untuk produksi kue bangkit. Apa ini nih merubah rasa lah Bu, atau ada rasa khasnya kah ketika memakai tepung ini? Tidak ada sih sebenarnya, cuma kan sudah pernah uji lab kemarin. Alhamdulillah dapat fasilitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Hasilnya memang sangat tinggi kalsiumnya. Jadi disarankan mungkin untuk anak-anak atau orang tua yang ingin menikmati kue bangkit ini harus makan berat dulu, baru boleh memakan kue ini sebenarnya supaya kenyang dulu, baru ini. Soalnya kalau sebelum makan berat kebanyakan kalsium nanti kalau efeknya kurang bagus. Jadi protein dan kalsiumnya tuh seimbang lah. Oke. Nah, Sobat Kreatif, kue bangkit ini dibungkus plastik transparan satu persatu. Kata Ibu Nurul, tujuannya supaya produknya tetap higienis meski kemasannya terbuka. Ada dua pilihan kemasan, pouch dan kotak. Di kemasannya juga sudah lengkap informasi gizi dan komposisinya. Jadi Sobat Kreatif nggak perlu khawatir. Terkendala sih sebenarnya lebih kepada promosi. Kebetulan saya lebih fokus kepada pengolahan, jadi kurang memfokuskan untuk mempromosikan. Dan selama ini kan saya bekerja sendiri, pengolahan sendiri, memasarkan sendiri. Terkendala untuk produksi sebenarnya lebih kepada
peralatan penunjang produksi sih sebenarnya. Untuk menghadapi kendala sebenarnya sih masih bisa memanfaatkan peralatan yang ada untuk saat ini. Cuma untuk skala besar sangat sulit, maksud itu terkendala, tidak bisa untuk skala besar. Dengan berbagai produk olahan ikan gabus, Bu Nurul telah meraih banyak prestasi. Menurut beliau, masih banyak pelaku usaha yang ragu mengurus izin karena merasa dapurnya kecil, produknya belum dikenal, atau peralatannya masih sederhana. Padahal, hal tersebut bukanlah penghalang. Selama usaha sudah memenuhi standar, jangan takut untuk maju. Banyak yang bilang limbah itu tak berguna. Tapi di tangan kreatif Bu Nurul, limbah justru punya cerita. Dari tulang ikan gabus lahirlah rasa dan ide. Inilah bukti bahwa inovasi tak butuh kemewahan, hanya ketulusan dan keberanian.